Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu lagi dalam PD online dengan keadaan yang baik. Selama ini kita hanya memikirkan keadaan kita, tapi tidak menyadari akan pemberian Tuhan melalui bumi dan alam sekitarnya yang sangat indah. Mari kita menikmati dalam lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Teriak-teriak terus tanpa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, lagu ini yang mengingatkan kepada kami betapa kami sebenarnya kurang bersyukur, dan kami sadar bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau yang memberikan secara lengkap bumi kami ini dengan segala pemandangan. Tapi kami kadang hanya sibuk dengan urusan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami, berikan kami selalu kesadaran dan selalu boleh bersyukur dan berterima kasih selalu kepadamu Bapa. Khususnya juga pagi hari ini, kami diberi kesempatan untuk boleh hadir bersama-sama di dalam persekutuan online, tapi kami percaya Engkau yang mengirim selalu kerinduan kepada kami. Dan biar kami sambut kerinduan ini Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau muji, meninggikan nama-Mu, dan juga mau mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari kami yang hadir, dan teman-teman kami yang mungkin juga belum sempat hadir. Kiranya Engkau lawat mereka, Engkau yang mengetahui segala keadaan mereka semua. Bapak juga yang memberkati Pendeta Roy, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur hari ini Tuhan, kami percaya tidak akan sia-sia berlalu, tetapi seluruhnya ditanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami diberi kemampuan dan kesanggupan untuk kami boleh dapat melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami, supaya kami selalu boleh memuliakan nama-Mu di dalam apapun yang kami buat. Terima kasih Bapa. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami boleh menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh jalannya persekutuan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami akan membacakan ayat pembuka yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bapak Ibu, setiap kali kita kalau menyapa hello kepada seseorang, kita pasti menginginkan jawabannya oke atau baik ya. Walaupun saat ini keadaan Indonesia kurang baik. Tapi kita belajar sebagai anak Tuhan dan sebagai warga negara yang baik untuk tetap mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Hari ini tema kita, apa kabar Indonesia? Mari kita lebih menghayati dan dalam firman yang akan dibawa oleh Pendeta Roy. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan di dalam saat yang teduh, indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur satu hari kehidupan Bapa berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semakin mengerti dan semakin dimampukan untuk menjalani hidup ini dalam tuntunan hikmat Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah, dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, saya akan bacakan dari kitab Yesaya. Yesaya 5 ayatnya yang ke-7. Yesaya 5 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Nabi Yesaya sedang mengatakan bahwa kebun anggur Tuhan adalah kaum Israel. Artinya apa, Saudara? Artinya adalah di mata Tuhan ada sebuah rancangan yang indah. Bangsa Israel, umat pilihan Allah sebagai kebun. Kalau orang punya kebun itu ada harapan ya. Harapannya adalah kebun itu menghasilkan hasil yang baik, buah yang baik. Kebunnya itu nggak jadi bikin repot, tetapi menjadi sumber berkat. Itu rancangan. Itu yang ada di dalam harapan Allah terhadap kaum Israel. Tapi yang terjadi apa? Dikatakan dalam ayat ini, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Tuhan berharap dari bangsa Israel ini hidup dengan adil, tetapi yang terjadi, raja-raja Israel pada waktu itu seringkali memerintah dengan lalim. Lalu dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sekali lagi, bukannya hidup benar, yang terjadi justru masyarakat dan umat Israel pada zaman itu Bacaan satu ayat ini kurang lebih menggambarkan apa yang sedang kita alami saat ini. Kalau temanya apa kabar Indonesia? Bapak, Ibu, Saudara, barangkali kabar kita seperti kebun anggur yang tidak sedang dalam keadaan yang baik. 18 bulan terakhir ini pasti benar-benar tidak seperti apa yang kita bayangkan atau rencanakan sebelumnya. Tapi seperti juga berkebun, apa yang terjadi dalam kebun itu sebenarnya merupakan kombinasi antara faktor-faktor yang dalam kendali kita dengan faktor-faktor yang di luar kendali kita. Semua rancangan, semua rencana, itu semua adalah kombinasi dari faktor-faktor yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau orang berkebun, Bapak Ibu di sini ada yang suka berkebun, pastikan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita kerjakan. Kita pupuk, kita sirami, kita cabuti ilalang, kita beri tulang, kerangka, kita kasih pagar supaya nggak diganggu hewan-hewan. Tapi sebaik apapun kita lakukan hal-hal itu, ternyata ada juga hal-hal yang di luar kendali kita. Banjir, gempa, insiden. Saya minggu lalu lagi jalan pagi, jalan sore, lihat ada mobil lagi keluar dari driveway, mundur dia nggak lihat-lihat, dia nabrak pohon di pembatas jalan. Pohon yang baik-baik aja patah karena dia. Selalu ada hal-hal yang tak terduga di luar kendali kita yang terjadi, sehingga apa yang seharusnya indah, rancangan yang seharusnya bagus itu tidak terjadi. Dan demikian juga dengan pandemi ini, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang ada dalam kendali kita, apa yang bisa kita lakukan di dalam menyikapinya, itu yang saya rasa hikmat terpenting yang perlu kita ambil dalam kesempatan perenungan ini. Dan mengambil perbandingan dari dunia berkebun. Barangkali beberapa pengalaman yang bisa pelajaran berharga terkait berkebun ini, Bapak Ibu. Saya dari pengalaman sendiri ya. Pertama-tama
Saya ingat waktu saya melayani di jemaat di Lampung. Pada waktu itu di dekat gereja ada pohon duren. Lalu saya ingat pohon duren itu belum pernah berbuah sebelumnya, lalu mulai berbuah tahun itu. Dan akhirnya kita lihat itu pohon, akhirnya durennya mulai besar, dan akhirnya jatuh durennya. Lalu dibagi-bagi, saya kebagian durennya. Namun duren yang besar dan bagus itu ketika dimakan ternyata nggak enak. Rasanya hambar. Lalu kata koster gereja waktu itu yang juga bekerja di kebun, dia bilang ke saya, "Pak, kalau pohon itu buah pertama, buah yang awal-awal rasanya biasanya belum enak. Itu namanya pohonnya masih belajar buah. Artinya kadang-kadang butuh 10 tahun lagi, Pak, baru buahnya itu hasilnya manis. Butuh 3 tahun lagi baru buahnya itu rasanya itu super." Nah, kalau dibandingkan dengan apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu, barangkali kita ini masih tahap belajar buah ya. Yang kita makan sekarang nih, kita cicip buahnya kayaknya masih pahit. Masih belum enak, masih hambar. Tetapi jangan putus asa. Karena perjalanan hidup ini sama seperti pun itu proses jangka panjang. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Apa sih arti ayat ini? Bapak Ibu kalau lihat buluh yang patah terkulai. Kalau Anda lihat sebatang bunga mawar misalnya ya, sebatang tanam-tanaman itu kalau sudah dipotek kan bisa batang itu belum putus tapi sudah terkulai, patah. Bagus nggak? Buat banyak orang udah jelek. Kalau batang udah potek seperti itu walaupun belum putus, mungkin dia buang. Karena pikir buat apa, udah jelek, nggak menarik. Tapi Tuhan mengatakan bahwa buluh yang patah terkulai pun tidak akan diputuskannya. Jadi kalau kita merasa saat ini kondisi kita seperti kok udah terlanjur, udah tanggung, udah nyaris seperti sampah, udah terkulai patah, udah lemah, nggak berdaya. Tapi jangan khawatir karena Tuhan tidak akan memutuskannya. Justru kita akan dikuatkan kembali. Proses belajar buah ini. Jadi pertama-tama Bapak Ibu kita diingatkan ini kita masih menjalani proses belajar buah. Kedua, poin kedua yang saya mau angkat dari berkebun ini, Bapak Ibu sadarkah kita bahwa buah yang kita nikmati seringkali bukan berasal dari pohon yang kita tanam sendiri. Buah yang kita nikmati saat ini seringkali ditanam oleh orang lain. Jadi apa yang kita tanam saat ini sebenarnya adalah untuk dinikmati oleh orang lain. Saya ngalamin. Waktu saya pelayanan di jemaat di Bandung, di pastori itu, kebunnya waktu saya pertama kali masuk ke pastor itu karena habis renovasi, jadi kebunnya rusak tanahnya, penuh dengan semen-semen dan lain sebagainya, dibersihkan. Lalu ada teman yang kasih cangkokan pohon mangga, udah agak kecil. Kita rawat, kita tunggu bertahun-tahun, belum berbuah. Dalam satu batang itu, senang sekali. Ya. Tapi di tahun terakhir pas saya pindah itu saya lihat buahnya lebat sekali. Dan pas saya pindah itu belum matang tapi udah kelihatan buahnya banyak dan lebat. Apa artinya? Apa sia-sia saya tanam? Enggak juga. Karena saya yakin pohon mangga itu akan memberkati siapapun yang
dikasih nutrisi. Ya. Walaupun sekarang bukan saya nikmati mangganya. Diingatkan juga bahwa sebelumnya saya pelayanan di Lampung, di depan pastori itu ada pohon alpukat. Jadi setiap panen alpukat puas, bisa dapat 100 kg alpukat dari satu pohon di depan pastori. Tapi bukan saya yang nanam, saya cuma terima berkatnya. Jadi diingatkan juga nih dalam hal ini. Kita berkebun itu seringkali bukan untuk efek jangka pendek. Apa yang kita kerjakan sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu Saudara, itu nggak bisa kita ukur cuman dari kalau saya berbuat ini, saya dapat apa nih? Buahnya yang bisa saya nikmatin apa? Enggak. Hidup beriman itu adalah kita menjalani pertumbuhan yang harusnya kita lakukan pada waktunya, buahnya biarlah itu memberkati orang lain. Ya. Sama kan kayak zaman sekarang nih, kita vaksin, kita prokes, barangkali buat kita dampak langsungnya nggak ada. Tapi itu kita lakukan karena itu melindungi, memberkati orang-orang lain. Kedua tuh, bahwa buah yang kita nikmati itu berasal dari pohon yang ditanam orang lain. Jadi pohon yang kita tanam, biarlah itu buahnya memberkati orang lain. Lalu ketiga, pelajaran yang ketiga nih. Dan barangkali ini yang terkait dengan apa yang kita lakukan saat ini ya. Banyak rencana berantakan, banyak rancangan-rancangan yang gagal, barangkali usaha kita juga banyak yang jatuh bangun. Tapi kita mau diingatkan, walau apa yang kita tanam gagal, tapi sebenarnya Tuhan menumbuhkan hal-hal lain di luar rancangan dugaan kita. Banyak kita berencana, merancang, gagal, tapi tanpa kita sadari ada hal-hal lain yang Tuhan tanam di dalam kehidupan kita. Saya ngalamin di pastori sebelum waktu saya tinggal di Bandung, itu berusaha nanam ini itu banyak yang gagal juga. Tapi tanpa sadar, suatu saat lagi periksa-periksa, ada tanaman apa ini ya? Ternyata salak. Jadi saya sempat nggak sadar, nggak nanam, nggak sengaja, mungkin kapan ada orang makan salak, dibuang bijinya di situ, di pojokan pastori tumbuh salak. Ada pohon salak, bukan pohon sih, ada semacam kayak semak-semak, tapi ternyata salak gitu. Di luar rencana, bukan saya yang merancang. Juga ada satu lagi di pojokan tembok sana, buah apa namanya, yang putih-putih? Serikaya. Tahu-tahu dia ada pohon batang kayu besar, kirain tadinya cuma biarin. Taunya menghasilkan buah serikaya yang manis sekali. Ya, tapi tempatnya aneh kalau di tembok itu kan suka ada kayak ada tanahnya secuil gitu. Dari situ keluar pohon serikaya. Maksudnya di luar rencana kita percaya ada sesuatu yang indah Tuhan tumbuhkan. Walaupun kita nggak sadar mungkin saat ini ya. Tapi buahnya pada suatu saat nanti bisa kita lihat. Oh, satu lagi. Kalau ngomong tanaman tuh banyak pengalaman kayaknya ya Pak. Ada pohon mati di rumah saya. Batang pohon. Tapi batang pohonnya cukup besar, sekitar 1 meter gitu kan. Sayang kalau dibuang. Jadi saya tancap aja di tanah, karena bentuknya bagus. Lalu oleh istri saya itu dijadiin tempat buat naruh anggrek-anggrek. Jadi batang pohon itu kayunya saya tancap aja di tanah. Nggak hidup, cuma ditaruh aja. Nggak sadar gimana, kurang lebih setahun begitu, tahu-tahu dari batang itu setiap kali habis musim hujan, muncul jamur kuping. Jadi kita sering metikin jamur kuping dari pohon itu. Bukan kita tanam, bukan kita rancang. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ini kan mengingatkan kita ya firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacain ya. 1 Tesalonika 5 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat ini powerful
Kalau kita ingat-ingat nih, kalau Tuhan sampai bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Artinya apa? Dalam pandemi pun mengucap syukurlah. Dalam kedukaan pun bisakah kita melihat sesuatu mengucap syukurlah? Ada sesuatu yang di luar kemampuan kita pahami. Ada sesuatu yang di luar daya akal kita mencerna. Tetapi percayalah, ya, dalam pengharapan, dalam doa, dalam sukacita ucapan syukur, kita percaya Tuhan merancang yang baik melalui semua ini. Tuhan menumbuhkan yang baik lewat semua ini. Program gereja banyak yang nggak jalan, keluarga, bisnis, ya. Jangankan ngomong visi misi gereja deh, visi misi tahun berapa. Kita juga nggak tahu kapan, belum kebayang. Kapan bisa sekolah seperti biasa, belum ada tanggal pastinya. Betul, di satu sisi ada hal-hal yang tidak terjadi, tetapi kita diingatkan, ada juga yang Tuhan tumbuh-tumbuhkan dalam masa-masa sulit ini. Kalau dengar-dengar cerita dari saudara-saudara, dari teman-teman gitu kan, tetangga yang tadinya nggak kenal di satu kompleks, sekarang kalau ada yang isoman bisa bikin grup WA buat ngatur siapa yang ngurusin cateringnya, ya siapa yang sediain makan nih buat temennya, siapa yang makan pagi, siapa yang nganter. Ternyata ada yang ditumbuhkan gitu ya. Ada sisi lain yang kita nggak sangka Tuhan tumbuhkan di dalam pandemi sekalipun. Jadi 3 poin sederhana ini Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan boleh menolong kita merenungkan hikmat Tuhan tentang hidup ini sebagai proses belajar berbuah. Selama kita tetap tumbuh, selama kita tetap terhubung pada sang sumber, pada sang akar, itu maka makin hari makin lama buah kita akan menjadi semakin manis. Kedua, bahwa buah yang kita tanam itu menjadi berkat untuk dunia. Semangat mengerjakan bagian kita, Tuhan memberkati. Amin. Saya Bapak Ibu, dikasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya untuk firman ini yang mungkin ada yang kurang jelas. Kebenaran nih, Pendeta Roy udah siap. Kalau saya nggak bisa jawab, ada dibantu Pendeta Novita kayaknya. Ada pertanyaan nggak nih? Tanya dong, gimana nih kaitannya nih? Soal Atau sambil ini dulu, sambil bersaat teduh, kita dengerin dulu ada persembahan pujian, dapat salam Bapak Ibu semua dari Komisi Usia Indah GKI Perth. Salam buat Bapak Ibu semua. Ini juga salah satu contoh sebenarnya ya dari maksudnya gini, sebelumnya kan semua mungkin sibuk pulang pergi, Indonesia, Perth, sibuk kerja, terus karena pandemi banyak diem di Perth, banyak dari yang ini, para ibu-ibu ini yang nggak bisa alat musik sebelumnya. Lalu ada satu yang guru musik ngajarin, pada mau nggak belajar ukulele? Akhirnya diajarin ukulele. Dan sekarang jadi semua patungan, masing-masing beli arisan ukulele. Pokoknya nabung. Akhirnya semua jadi orkes ukulele dan bisa memuji Tuhan. Ini sebuah contoh sih, dari nggak ada bisa menumbuhkan sesuatu di luar rancangan, di luar dugaan. Mungkin itu bisa menjadi sembahan pujian bersaat teduh. Boleh ditayangkan sebelum nanti tanya jawab, kalau mau ada tanya jawab dan doa syafaat.
Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu ini. Kalau aku cari damai, bersama-sama kita menyanyikan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Ibu Bapak, saya rasa gimana, ada yang masih mau bertanya? Oke, semuanya jelas ya. Jadi semuanya udah cukup ngerti firman yang tadi barusan disampaikan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Roy. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang saat ini membawa di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lina Sucipto, untuk Ibu Angel, untuk Ibu Damayanti, juga untuk Bapak Edward, ipar dari Ibu Eni Winda, Ibu Lucy di Surabaya, mama dari Ibu Tea, sedang dalam pemulihan pasca COVID-19. Juga buat saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, yang mungkin terlewatkan atau tidak kami belum dapat informasinya. Saat-saat ini Bapa, pergumulan kesehatan menjadi keprihatinan yang mendalam buat kami. Tuhan, sertai di dalam masa-masa berat, dalam masa-masa pemulihan, agar segala sesuatunya Bapa yang penuh damai sejahtera.
Kami serahkan juga Tuhan untuk pemulihan yang baik, yang cepat, yang boleh terjadi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Tuhan. Dalam menghadapi pandemi, dalam ketertiban mengikuti protokol kesehatan, dalam kesadaran untuk mengikuti jiwa dari aturan-aturan yang dimaksudkan untuk meredam penyebaran dan mempercepat pemulihan ketimbang mencari celah-celah untuk melakukan apa yang jadi kehendak pribadi-pribadi masing-masing. Ajar kami Tuhan juga untuk berdoa bagi proses vaksinasi. Biarlah Tuhan keserakahan dijauhkan kami dari keserakahan yang berusaha mengeruk keuntungan lewat upaya vaksinasi ini yang sekedar menjadi usaha bisnis atau dagang. Tetapi benar-benar Tuhan, Kau ketuk hati para pelaku ekonomi, ketuk hati para pengambil keputusan, dan para orang-orang yang duduk di posisi yang menentukan semua ini, agar mereka bisa berpikir dengan menaruh nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya kehidupan di dalam kebijakan mereka. Bapak, kami berdoa buat anak cucu kami yang masih harus mengikuti proses pendidikan secara online, juga buat orang-orang yang berada di dalam dunia industri, mereka yang bekerja, mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus berjuang untuk menghidupi kehidupan mereka, Tuhan. Kami percaya Bapa, kami juga boleh melakukan sesuatu, kami juga boleh memikirkan cara-cara untuk membantu merawat dan menopang mereka-mereka yang kekurangan. Dimulai dari bagaimana kami juga bisa merawat dan memelihara orang-orang yang bekerja pada kami, menolong mereka Tuhan. Karena ini memang situasi yang khusus, di mana kebijakan dan apa yang kami bagikan bisa menopang bahkan memelihara nyawa satu orang atau satu keluarga mereka agar bisa tetap hidup. Tolong kami Tuhan yang punya dalam posisi-posisi ini untuk bisa melihat semua ini dari kacamata bukan sekedar transaksi, bukan sekedar untung rugi, tapi bagaimana kami boleh memelihara kehidupan. Bapa, kami bawa doa buat kegiatan gereja juga yang sampai sekarang masih harus berlangsung online. Kami juga boleh menemukan yang lebih baik cara-cara untuk memuji Tuhan dan bersekutu dengan sesama, dan semua ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu saja. Bapa, inilah berbagai doa-doa yang kami mau panjatkan, tapi Engkau yang tahu Tuhan kerinduan hati kami. Biarlah seperti kebun anggur Allah, kami juga boleh berproses dan pada waktunya menjadi kebun membahagiakan Engkau sang pemilik kebun dan menghasilkan buah-buah yang harum dan manis yang boleh memberkati orang-orang yang datang. Bapa, terima kasih. Kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ayat persembahan, kita masuk dalam persembahan. Ayat persembahan kami diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara yang terlihat yang ada di dalam layar masing-masing. Marilah kita sekarang akan membawakan pujian nyanyian yang dibawakan dari KJ 403.
tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami baru, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami baru, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami baru, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bawa dalam doa persembahan. Puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada kami semua yang khususnya hadir pada kebaktian online via Zoom ini, telah menerima firman-Mu, semoga menjadi pelita bagi hidup kita semua. Saat ini kita membawa persembahan yang asalnya semua daripada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya dengan baik. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Akhirnya doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memasuki lagu pemutusan, setelah itu doa penutup dan berkat. Yesus ini bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal sampai akhir dari kebaktian kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan pelihara pertumbuhan kami, agar kami boleh melalui Tuhan masa-masa ini pada akhirnya, sampai boleh tiba pada damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Bapa, kami panjatkan doa kami dan kami mau arahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus, dan pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Bapak, coba kita jangan pergi dulu ya, kita mau foto bersama. Minta tolong Ibu Naning sebelum pengumuman. Tolong Ayo Bu. kamera Ya, tolong dibuka dibuka semuanya. semua. Oh, halo, tuh ada Ibu Evan. Halo Ella. Halo. Halo Bu. Oh, Ella. Ini Ya. fotonya nih, buat kenang-kenangan. Bu, oh ada pendeta. Pak Roni. Halo Pak Roni, ya. Lagi Pak Roni, Bu Tea ada tadi. Novita. Siapa yang? Pendeta Bu Naning? Novita ada. Udah ya? Udah Bu? Atau kalau nggak Bu Naning mungkin minta tolong. Bu Ariatna bisa mungkin ya. Pak Roni juga tuh, Pak Roni pintar foto Bu. Minta tolong Pak Roni pinter. Pendeta Roni. Ayo. Udah nih. Semuanya udah senyum-senyum semua soalnya. Senyum Pepsodent. Ini Bu Naning. Udah ya? Nggak kedengaran sih suaranya. Atau kita itu Iya nggak ada. kali. Buka suaranya Naning. Bentar Bu katanya. Kasih aba-aba ya Bu. Soalnya senyumnya ntar lama-lama capek nih. Kering. Udah dulu, ntar kalau jelek kirimin pas foto. Udah ya Pak? Pak Roni udah belum? Pak Roni jangan. Dari tadi udah aku sih. Ya, Lihatnya iya, nih. Kasih. Nggak kasih aba-aba. Oke. Kita sekarang ada pengumuman dulu nih. Jangan juga pergi. Ada pengumuman penting ya buat minggu depan. Oke. Tim kebersamaan dulu deh. Dikasih kesempatan untuk pengumuman. Silakan Bu Santi.
Iya, terima kasih Ella. Ya. Pengumuman untuk persekutuan dewasa minggu depan, tanggal 18 Agustus, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kita diminta untuk memakai dress code berwarna merah atau putih. Itu saja pengumumannya, Bu Ella. Oke, dimohon kehadiran teman-teman semua ya, soalnya kita ada acara yang meriah dan juga ada banyak surprise, jadi dimohon kehadirannya. Pada pengumuman untuk minggu depan dengan tema Merdeka di Tengah COVID-19, di bawah pimpinan Pendeta Novita Sutanto, liturgos Ibu Pangertiwati, dan doa persembahan Ibu Leni Juwita. Pada saat ini, atas nama pengurus KD, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roy yang sudah memberi waktunya untuk bisa hadir bersama-sama dengan Ibu dan Bapak dari GKI Gading Indah. Para Gamlamudi. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah ambil bagian di dalam persekutuan hari ini, dan juga kepada seluruh jemaat yang ikut hadir. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk Ibu Bapak semuanya. Ada salam dari Pendeta Roy untuk Salam buat semua ya Bapak Ibu, ada Pendeta Roni juga, Bu Tea, buat Pendeta Novita, Bu Evang, udah lama nggak ketemu. Bu Evang juga, Pak Roy. Terima kasih Roy. Iya. Semua. ini mau kenalan nih, ada istrinya Pak Roy juga. Hai Linda, I'm okay. Halo, selamat pagi Pendeta Roy, Ibu Melvi. Halo. Salam sehat dari Mau Jakarta. nanya, boleh nanya, nggak usah nanya Firman. Nanya, bagaimana dia di sini kok betah gitu loh. Sepi katanya. Nanam apa Pak di sana Pak? Bapak nanam